عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa hadir di rutinan malam Senin ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat. Setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hadis yang ke-36, melanjutkan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu, adapun Allah, fi aunil abdi adalah di dalam menolong seorang hamba. Makana selagi ada al-abdu hamba tersebut, fi auni akhihi di dalam menolong saudaranya. Jadi di hadis ini, bagian ini Nabi menerangkan bahwasanya Allah itu membantu seorang hamba selama hamba tersebut mau bantu saudaranya. Di sini ada muqabalah, ada napa niku namine perbandingan. Kalau di dalam hadis tentang sholawat, kalau ada yang bersolawat sama Nabi sekali, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu biha alaihi asyra, kama qala Nabi SAW. Yang sholawat sekali kepada aku, kata Rasulullah, maka dibales sholawat juga oleh Allah 10 kali. Jadi ini amalan sholawat dibales sholawat. Biasanya kalau amalan seorang hamba kan dibales pahala, dibales yang lain, atau bisa dilipat gandakan. Pokoknya balasannya bisa beraneka ragam. Tapi yang ini sholawat dibales sholawat. Itu satu. Yang kedua ini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah bales bantuan selama seorang hamba itu mau bantu. Nek pengen dapat sama-sama bantuan dari Allah, maka bantulah saudara yang membutuhkan bantuan. Ini istimewa ini. Kita membantu orang, buahnya apa? Dibantu langsung oleh Allah. Kayak tadi itu, kita sholawat sama Nabi Muhammad, buahnya apa? Dibalas sholawat juga oleh Allah. Ini dua amalan yang muqabalah, timbal balik. Sama, sholawat dibalas sholawat, bantuan dibalas bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bantu sesama muslim atau sesama manusia atau sesama makhluk Allah yang membutuhkan, itu sangat dianjurkan. Lebih-lebih sesama muslim. Nabi dalam hadis yang begitu banyak, diantaranya man sa'a fi hajati akhihil muslim qudiyat lahu awalam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang berusaha untuk membantu hajat kebutuhan dari saudaranya muslim, baik bisa
selesai ataupun tidak bisa selesai, bantunya bisa 100% ataupun kurang dari 100% semampunya, maka satu, orang yang bantu itu diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan dosa-dosanya yang akan datang. Kedua, yang ketiga, dia dicatat bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka. Bebas dari neraka plus bebas dari sifat-sifat munafik. Sebab hati ini kan isinya dua, potensinya itu dua. Kalau ndak dipenuhi iman, ya dipenuhi sebelahnya, yaitu sifat munafik. Makanya orang tuh kalau sifat munafiknya di hatinya itu lebih dominan, lebih banyak, maka suka berbohong. Akhirnya kalau janji jadi pejabat, janji A, B, C, D, awet atau ora dilakoni. A, B, C, D sampai Z aja ndak. Janji mengingkari, disebutkan oleh Nabi, kalau ngomong berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat khianat. Kenapa seperti itu? Itu sebab hatinya dominan dipenuhi sifat munafik. Munafik sama iman itu berlawanan di dalam hati. Kapan iman kuat, sifat munafik semakin hilang. Kapan sifat munafik kuat, imannya semakin melemah, tipis. Nah, kalau ada orang yang suka bantu saudaranya, baik bantunya bisa selesai 100% atau tidak, orang yang seperti ini ringan tangan, suka bantu, itu sifat munafiknya dijamin bebas alias bersih. Kalau sudah begitu berarti imannya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Penting ini jadi orang yang peduli, peka terhadap sesama. Di dalam salah satu cerita, Al-Imam Hasan Al-Basri niku pernah ngutus murid-muridnya, ayo murid-muridku, kamu datang ke orang sana itu, dia butuh bantuan, kamu semuanya ke sana, bantuan, dia lagi butuh bantuan, si fulan rumahnya ini di sini. Tapi sebelum ke sana, kamu semua datang kepada senior kalian, yaitu Thabit Al-Banani. Tapi sebelum ke sana, kamu semua mampir ke Thabit Al-Banani, ajak sekalian ke sana. Maka benar muridnya sebelum ke tempat lokasi yang dituju, dia datang dulu ke Thabit Al-Banani. Murid juga sama beliau, cuman yang ini sudah jadi senior gitu, bes ahli dakwah. Ketika ketemu sama Thabit Al-Banani, dia masih i'tikaf di masjid. Pas i'tikaf di masjid, wahai guru Thabit Al-Banani, kita disuruh sama sampean untuk bantu orang itu di sana. Kita disuruh sama guru kita Imam Hasan Al-Basri. Oh, iya nanti dulu ya, saya ini masih i'tikaf. Tolong sampaikan ke guru, ke Imam Hasan Al-Basri, saya tak menyelesaikan i'tikaf dulu. Akhirnya murid-muridnya ini balik lagi. Wahai Imam Hasan Al-Basri, Thabit Al-Banani boten dereng sakit ikut karena masih mau menyelesaikan i'tikafnya di masjid. Maka saat itu Imam Hasan Al-Basri titip pesan, ya udah kalian ke sana lagi, ngomong ke dia, ya A'mas, amma ta'lam anna masyyaka fi hajati akhikal muslim khairun laka min hajjatin ba'da hajjah. Ya udah kalian ke sana lagi ke Ustadz Thabit Al-Banani tadi, kalian ke sana omong, titip pesan saya. Omongkan bahwasanya ngomong begini, saya ngomong begini. Wahai Thabit Al-Banani atau Amas, apakah engkau lupa bahwasanya membantu saudara yang sedang membutuhkan itu lebih utama daripada iktikafmu, bahkan lebih utama daripada engkau haji berkali-kali. Haji yang sunnah maksudnya. Iktikaf kan sunnah. Jangankan iktikaf, haji berkali-kali. Haji yang sunnah itu haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Haji pertama kan wajib. Membantu saudara muslim itu lebih utama daripada iktikaf. Jangankan iktikaf, haji sunnahmu berkali-kali kalah masih. Lebih utama membantu saudara yang masih dalam keadaan membutuhkan bantuan.
Itu kadang-kadang wong sing sugih duwite akeh niku kadang-kadang supaya dapat pahala sedikit digoda sama setan, akhirnya umroh haji bendino, tapi tonggone sing gak duwe gak pernah diurus. Tonggone gak iso sekolah, gak iso berobat, gak iso mangan, gak iso macam-macam, butuh bantuan. Dia tahu padahal tonggo kuwi kekurangan wis bene wong urip-urip dhewe-dhewe ya. Penting aku sugih lancar, iso haji, iso umroh bolak-balik ping 1000. Sebelah ra iso mangan ya urusane dhewe to, masalah sapa ora gelem kerja. Nah, yang seperti ini harus dihilangkan. Nih, Nabi ngajari kita agar peka, terutama orang-orang yang mampu diberi kekayaan itu. Ya. Bahkan bantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan seperti itu. Wong niku mboten enten sing pengen jadi wong melarat kepepet, mangan wae ngenes gak iso bayar kontrakan aja susah, beli susu anak susah ndak bisa. Nggak ada orang yang pengen hidup seperti itu. Tapi kadang-kadang Allah memang uji mereka dalam keadaan yang susah, bener-bener masih macet, kerja ini gagal, kerja ini gagal, wes usaha aja nih, tapi gagal, memang masih fasenya roda tengisor. Okay. Maka yang seperti ini, kita yang sudah di atas, yang punya kelebihan, ojo mikiri haji umroh, boleh, ndak apa-apa itu bagus. Cuman tonggo-tonggo yang kurang-kurang niku jauh lebih penting untuk dipikirkan. Bahkan bantu mereka yang butuh bantuan itu lebih utama daripada kita haji berkali-kali, kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Akhirnya si Imam Sabit Al-Banin ini langsung udah ikut, kemudian berangkat bantu orang yang dituju tadi itu radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karena itu di dalam riwayat lain Nabi SAW juga pernah bersabda, la'an amsya ma'a akhi al-muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahra. Kata Rasulullah, aku berjalan sama temanku untuk bantu orang yang butuhkan bantuan, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Ayo, enten wong i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Wong umroh wae 19 dino, 20 dino, 12 dino, 9 dino. Ini umpama ada orang ibadah di Masjid Nabawi, i'tikaf berdiam diri di Masjid Nabawi selama sebulan. Bayangno niku. Pahalanya sebesar apa itu? Tapi kata Rasulullah, i'tikaf selama sebulan di masjidku ini, Masjid Nabawi, aku lebih suka keluar bantu orang yang membutuhkan bantuan. Menunjukkan pentingnya kita jadi umat yang peduli terhadap sesama. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu malam kedapatan masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan ini hidup sendiri, janda. Nah, pas malam-malam itu kelihatan ketahuan sama sahabat Tolhah radhiyallahu anhu. Loh, Sayyidina Umar kok masuk ke rumahnya yang ini katanya hidup sendiri, perempuan, janda. Ini nek mau ketahuan kita orang kalau jenengan wis viral nih, Sayyidina Umar disuudoni. Tapi aja ditiru, bapak-bapak berbahaya ini, adegan berbahaya. Mau mlebu nang omahe janda repot. Akhirnya ketika siang si sahabat Tolhah ini nyelidiki ke rumah tersebut, siang-siang rame ada orang. Ternyata di rumah itu janda perempuan sendiri yang sudah sangat tua renta, wis peyok, wis tua renta, nggak bisa jalan, buta, nggak ada yang rawat dia, keluarganya sudah nggak ada, hidup sebatang kara. Subhanallah, ternyata Sayyidina Umar menyempatkan di malam hari bantu nyiapkan makanan, roti ini itu kepada si mbah yang tua sendiri itu tadi. Tiap malam beliau siapkan semuanya, makannya sampai besok tembus malam lagi. Minumnya disiapkan di sebelahnya, dibersihkan rumahnya dan seterusnya. Malam hari beliau sempatkan. Kenapa? Karena siang hari sudah habis untuk dinas ngurus negara, kan beliau jadi pemimpin saat itu. Siang hari dinas jadi presiden, pemimpin Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, lebih daripada presiden kalau itu.
Sibuk sampai tengah malam masih nyempatno keliling. Beliau sampai tahu ada rakyatnya yang seperti itu. Subhanallah, dibawakan makanan, dirawat, disaponi omahe. Sampai akhirnya si Tolah ini tadi setelah tahu itu, Masya Allah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah, begitu luar biasa beliau peka dan peduli terhadap rakyatnya, bahkan orang tua yang sudah nggak ada yang mikirno. Dipikirno sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah. Padahal aslinya beliau kan bisa nyuruh pejabatnya, bagian dinas sosial kalau bahasa sekarang itu durus, bisa. Tapi lihat bagaimana beliau turun ke lapangan, turun sendiri karena beliau pengen mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala besar yang mana pahalanya lebih dari pahala haji, pahala umroh, pahala itikaf, lebih dari itu semua. Yaitu apa? Pahala bantu perhatian terhadap orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini sahabat-sahabat Rasulullah mewarisi akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi, menjadi orang-orang yang teladan di dalam perhatian, peka, peduli terhadap sesama. Radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah. Di dalam salah satu riwayat hadis marfu' disebutkan Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan sayyara hawaijan nasi ilaih. Ketika Allah mengendaki seorang hamba untuk dapat kebaikan, dia jadi hamba yang selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, maka Allah akan menjadikan orang-orang hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya bisa dia penuhi, alias dia jadi orang yang suka bantu, bener-bener ringan tangan kepada siapapun yang membutuhkan. Orang yang dijadikan oleh Allah bisa bantu sesama, ringan tangan, bener-bener perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan, banyak itu dia perhatikan semuanya. Ya tentunya semampunya gitu. Maka orang seperti ini adalah hamba yang dikehendaki oleh Allah sukses dunia, sukses akhirat. Masya Allah. Pentingnya setelah kita jaga yang wajib, sholat 5 waktu, ibadah lainnya, pentingnya kita untuk peka, perhatian, bantu semampunya kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan. Bisa dengan harta, bisa bantu dengan tenaga, bisa bantu dengan apa yang kita miliki. Minimal bahkan kata ulama, kita tuh bisa bantu loh kepada orang yang susah dengan apa? Bil qalb, dengan hati. Nah nek wong kok dodolan wong tuwek, ya Allah, wis tuwek jek dodolan, jek golek duit rono rene, padahal harusnya pensiun ini. Udah tua renta, harusnya sudah pensiun di rumah, ibadah, siap-siap ketemu Israel, siap-siap berangkat akhirat. Tapi ini kalau ada orang tua masih sibuk cari uang sana sini karena untuk menafkahi atau makan dirinya setiap hari, mau bantu tidak bisa, doa no, ya Allah moga-moga kasih berkah, ya Allah moga-moga kasih lancar, ya Allah moga-moga nanti diparingi sehat, mungkin nek wafat moga-moga husnul khatimah. Bantu dengan doa. Terkadang kita doa seperti itu, akhirnya usahanya dia lancar, ada yang beli ini beli itu, akhirnya dagangannya jadi lancar gara-gara bantuan doa dari kita. Nah kita itu kadang boten saged bantu harta, ndak, bantu tenaga, ndak, bantu pikiran, ndak, bantu dongo ayo pelit sisan. Nek wong susah, wong tuwek kok cek koyo ngono susah, makane nek dia anak dididik sing apik, malah dirasani, malah digosipi. Wah niki keliru nggih. Bantu minimal, kita kalau sudah nggak bisa bantu pakai harta, pakai tenaga, pakai ini itu sudah nggak bisa, minimal doa no. Moga-moga diparing lancar, moga-moga berkah, moga-moga. Kalau perlu bukan hanya kita lihat, semua kaum muslimin didoakan semua, ya Allah kaum muslimin yang sedang susah ekonomi lancarkan ya Allah. Kalau perlu sisihkan waktu di malam hari, doakan semua kaum muslimin. Nek pengen boten repot-repot, ada amalan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dibaca 27 kali setiap satu hari. Terserah jenengan, bacanya boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Barang siapa yang baca 27 kali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, maka dia menjadi penyebab Allah menurunkan rizki kepada orang-orang Islam. Penyebab Allah menurunkan rezeki kepada penduduk bumi, lebih-lebih umat Islam. Gara-gara apa?
ada yang baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ini hadis ini ada riwayatnya disebutkan oleh Habib Umar di kitab beliau yang tipis namanya Ad-Dakhirah Al-Musyarrafah. Itu ada riwayat hadis bahwasanya kita dianjurkan oleh Nabi untuk mendoakan bantu umat Islam dengan baca itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baca cukup 27 hari tapi istiqomah tiap hari, 27 kali tapi istiqomah setiap hari. Jenengan sudah ditulis jadi orang yang bantu orang-orang Islam sedunia. Alhamdulillah. Maka niku diamalne nggih. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Kalau di pondok saya dibaca setelah subuh. Saya dulu mondok juga dibaca setelah subuh. Tapi niku bebas, dibaca kapanpun bebas. Pokoknya 24 jam jangan sampai nggak baca itu. Agar kita tertulis menjadi hamba-hamba Allah yang peka terhadap semua kaum muslimin muslimat, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, seluruh dunia, agar dibantu oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Terus tidak tahu dari mana datangnya rezeki, nggak tahu. Yang jelas istighfarnya kita itu dijadikan oleh Allah dalam hadis tersebut menjadi bantuan rezeki yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh penduduk bumi, bahkan lebih-lebih kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang terakhir, kita itu kalau bantu orang maka akan dibantu oleh Allah. Dan ini juga bisa dipakai saat kita sudah kepepet. Contoh, enten wong loro wis berobat ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh. Maka hadis ini bisa dipakai. Nek wis njaluk bantuan dokter kono kene kok gak pernah gak sembuh-sembuh, tetap jeloro ae. Maka ini resep dari Nabi ini, bantu saudara sesama muslim maka dibantu oleh Allah. Dulu tuh ada seorang Imam Ibnul Mubarak. Beliau itu disambati kali tiang. Orang ini mengeluh sama beliau, wahai Imam Abdullah bin Mubarak, saya ini punya kurhatun kharajat fi rukbati mundu sab'i sinin wa qad alajtu bi anwa'il ilaj wa sa'altul atibba falam antafi bih. Wahai Imam, saya ini punya luka di lutut saya ini. Luka ini sudah 7 tahun mengeluarkan darah terus. Sudah tak obati ini itu, sudah tak bawa ke tabib sana tabib sini. Zaman itu kan tabib, bahasa sekarang dokter. Tak bawa ke dokter sana dokter sini, tetap ini lutut saya tetap ngerembes terus, berdarah terus, tidak berhenti. Itu sudah 7 tahun ini. Maka kasih solusi saya, wahai Imam. Saya sudah putus asa dari para dokter, saya sudah putus asa dari obat. Maka beliau menyuruh orang ini untuk mengamalkan hadis ini. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Akhirnya beliau nyuruh, wahai fulan, kamu cari tempat pemukiman warga yang di situ belum ada sumur, butuh air, buat sumur di situ. Kamu bantu mereka dengan membuat air di situ. Kalau kamu menghentikan hausnya mereka, insya Allah nanti darahmu yang keluar dihentikan oleh Allah. Benar, dia cari petuah dari Imam Abdullah bin Mubarak ini dilaksanakan. Dia cari pemukiman pedesaan yang butuh air, dibuat sumur. Kalau bahasa sekarang sumur bor atau apa, dibuat sumur gratis untuk mereka. Subhanallah, tidak berlalu 1 minggu kecuali lukanya dia itu yang sudah diobati kemana-mana gak sembuh-sembuh, subhanallah mampet. Gak berlalu 1 minggu kecuali napa? Lukanya langsung sembuh, dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi, ini ulama-ulama besar ini yang ngamalkan seperti ini. Dan ini contoh untuk kita. Nek wis mentok, putus asa dari dokter, putus asa dari orang apa, ahli ini ahli itu, obat ini obat itu, putus asa semua. Wis tinggal satu, Allah. Ini Imam Baihaqi juga pernah meriwayatkan, dulu guru beliau yang namanya Imam Al-Hakim Abi Abdillah. Imam Baihaqi itu kan ulama besar yang diakui oleh semua ulama. Siapa yang nggak kenal Imam Baihaqi? Itu punya guru namanya Imam Al-Hakim Abi Abdillah.
Nah, Imam Al-Hakim ini guru beliau ini wajahnya itu ada luka, sama kayak tadi, hampir persis mirip-mirip. Wajahnya ada luka yang mana keluar darah terus, nggak mampet-mampet. Sudah hampir setahun, akhirnya gurunya ini kan ulama dia datang ke ulama yang lain minta saran. Kiai moro nggone kiai. Kadang-kadang yang penting ngeten niku. Kiai curhat sama kiai, gitu. Ustadz curhat sama ustadz. Ya penting. Jangan terus mentang-mentang aku kiai, aku yang paling alim, aku ya jangan. Kadang kita ambil ilmu dari yang lain. Kita ikut ngambil ilmu dari para kiai-kiai yang lain, bukan hanya dari guru-guru kita aja, tapi dari para ulama yang lain kita ambil ilmu. Nah, ini ada ulama besar, Imam Hakim Abi Abdillah datang ke Imam di situ ada seorang ulama yang setiap Jumat buat majelis kayak gini, setiap hari Jumat. Namanya Imam Abi Usman As-Sobuni. Datang ini ke beliau. Selesai majelis tanya, wahai Imam Abi Usman As-Sobuni, saya ini punya luka ini, menurut sampean gimana ya caranya ini? Maka akhirnya saya doakan dulu. Didoano, saya minta doa, didoakan. Saat majelis dongakno, diamini sama yang hadir banyak. Terus minggu depan, Jumat depannya, majelis seperti biasa rutinan niku setiap hari Jumat. Niku ada surat izin dari muridnya yang perempuan. Wahai Imam, saya izin hari ini nggak ikut ngaji karena hari ini saya siap-siap, saya pengen doakan Imam Hakim yang kemarin datang ke majelis kita minta doa itu, yang punya luka itu nggak sembuh-sembuh. Saya izin, saya siap-siap mau berdoa sepenuhnya di hari ini agar beliau juga diberi kesembuhan, agar ulama-ulama kita sehat, terutama beliau yang sedang luka itu nggak sembuh-sembuh. Bener, akhirnya perempuan ini yang solehah ini, salah satu murid dari Imam As-Sobuni tadi itu, dia berdoa sampai tengah malam, sampai akhirnya tertidur, sampai akhirnya mimpi Rasulullah SAW. Maka dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW titip pesen, mimpi Nabi Muhammad itu bisa Pak. Mungkin-mungkin kalau jenengan bisa mimpi Nabi. Amin Allahumma amin. Man ra'ani fil manam fa innahu yara haqqan, kata Rasulullah. Barang siapa mimpi ketemu aku dalam tidurnya, itu bener aku. Haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Wajah indah Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh setan. Berarti mimpi ketemu Rasulullah itu bener dengan dalil sabdanya Nabi SAW. Mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi SAW singkat cerita pesen, wahai fulana, wahai perempuan, titip pesen, katakan sama Al-Hakim, sama Imam Hakim Abi Abdillah tadi, suruh dia buat air minum umum di depan rumahnya, biar kalau ada jamaah yang sowan ke rumahnya atau apa itu, biar nggak ada yang kehausan. Siapkan air minum di depan rumahnya. Bener, dibuat keran air minum, air bersih di depan rumah beliau, bahkan dikasih semacam salju, bahasa sekarang es. Di setiap yang rawuh temeriku, namu, ngaji nopo, wes minumnya langsung di situ. Kalau di zaman dulu nih kan boten enten aqua kemasan, boten enten. Jadi minum itu kalau nggak di tempat minum kesulitan. Minumnya di majelis habis, ya sudah ngelak akhirnya. Nah ini dibuatkan, dipesenin Nabi buat air minum di depan rumahnya, agar jamaahnya kalau pas kehabisan air itu bisa langsung minum, nggak ada habisnya air, bisa langsung minum semuanya. Subhanallah, akhirnya dilaksanakan itu, disampaikan itu, kemudian dilaksanakan oleh Imam Al-Hakim Abdillah, dibuat itu tempat penampungan air minum untuk jamaah semuanya, sehingga akhirnya beliau pun diberi kesembuhan. Ini nggak berlalu seminggu, ini jadi nggak berlalu seminggu kecuali benar-benar luka beliau juga sembuh. Ini guru dari Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini faedah daripada wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Ini hadis yang unik, bantu wong liya dibalas oleh Allah dengan yang sama, bantuan juga. Sama kayak tadi sholawat, moco sholawat dibalas sholawat oleh Allah. Ini dua hadis, dua riwayat yang unik karena timbal balik yang sama. Dari hamba bantu, Allah bantu dia. Dari hamba sholawat, Allah balas sholawat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan ini semuanya, menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan akhlaknya Rasulullah, ajaran Rasulullah, hingga kita jadi orang mulia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.
amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.